dari Clipo tiap bulan? Per bulannya sih rata-rata itu di atas 10. Cuman pernah satu waktu itu lagi karena lagi hype-nya pernah Saya dapat 1,6 dengan kerja setiap harinya 12 jam. Misalnya dibandingkan sama sekarang, mungkin tuh kok ini anak kayak di rumah doang nggak ngapa-ngapain kelihatannya, tapi kok bisa ini tuh akhirnya. Menurut kalian semua orang bisa jadi Clipper nggak? Atau terbatas? Oh, anak net akal bisa. Tapi yang membedakan antara pemula dan yang sudah lama tuh biasa. tarik itu naik Clipper. Lu berapa bro? Akumulasi nih, kalau paling akumulasi UGC nih. Kali berapa? Kali lima. kali 5. Iya. Clipper. Nah, ini satu hal yang lagi hit tiap kali gue bahas Clipper. Kayaknya banyak nih yang tertarik sama topik ini. Nah, akhir-akhir ini gue juga sering bahas tentang komunitas gue Clipo, dan bagaimana potensi teman-teman di sini yang mau coba-coba jadi Clipper bisa banget di Clipo. Tapi untuk membuktikan sebenarnya ya industri Clipper ini benar-benar bisa menghasilkan atau enggak, gue udah undang langsung 2 Clipper yang udah berhasil menghasilkan dari Clipo. Betul. Mereka berdua ini Clipper jago kita di Clipo ya. Bro, boleh dibilang gitu lah. Halo teman-teman. humble banget. Perfilman. Jadi saya ini director sama scriptwriter. Yang benar bro. Serius cuman beberapa kali juga kayak ngambil job-job weddingan gitu. Jadi satu-satu ya, bro. Spill aja langsung. Per bulannya lu narik berapa dari Clipo tiap bulan? Per bulannya sih rata-rata itu di atas 10. Cuman pernah satu waktu 10 juta dari Clipo. Apalagi kampanye waktu bagus tuh. Iya, keren. Dapet. Oke, berarti sebelumnya di industri film pernahnya sekarang memilih full time jadi Clipper, benar ya? iya betul. Oke, kalau bro? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Food and Beverage. Iya. Lebih tepatnya ke cafe atau resto. Pada saat itu saya berpindah ke Clipper full time sampai sekarang full time Clipper tuh perpindahan karena di rumah tuh adik udah pindah kuliah keluar kota di bawah UMR banget dan itu kerjanya capek banget. Oke. Karena saat itu saya punya device yang cukup memungkinkan saat itu, nah saya tuh explore dan ternyata wah alami dan sampai sekarang masih full time jadi Clipper. Dulu di Enak banget. F&B itu berarti sempat keluar dari Cianjur kemana? Cianjur, Jidar juga pernah. Oke, nah jadi dari barista sekarang jadi Clipper. Betul. Emang boleh nyari kerja Oke. standar gajinya deh yang lu pernah Iya, dapetin? boleh. Nah, kebetulan di Cianjur itu dibilang biasa aja gitu. Nah, itu tuh per bulan cuma 1,5 1,6 aja. Kerja 12 jam. Kadang itu pun waktunya kepotong. Oke. Entah itu makan gak tahu dilupain lah, istirahat gak tahu kenapa, bener-bener nguras tenaga dan waktu banget pokoknya kok. Nah, dari sana meskipun saya naik jabatan sebagai head bar, ya tetap kalau misalnya kotanya sama aja. Jadi nggak ada solusi pasti. Setelah itu makanya saya oke lah kayaknya harus memperdalami satu industri aja waktu itu karena memang udah gitu. Nah, tapi akhirnya sekarang ini kan udah bisa menghasilkan nih dari Clipper ya. Betul. Tuh. Gue pengen tahu nih masing-masing dari kalian merasa dengan adanya penghasilan dari Clipper ini. Belum jadi Clipper ini kan freelance ya kan tadi dibilang itu kan. Iya. Film gitu-gitu kan itu nggak nentu ya. Soalnya apalagi kerjaannya tuh di rumah doang. Jadi terus orang rumah tuh kayak ini kok orang nggak kerja-kerja. Oke. Sampai kayak risih gitulah. Sekarang lu juga waktu saya tunjukin ke orang tua nih hasil dari clipping. Padahal dulunya orang tua ngiranya nih anak di rumah doang ngapain? Ini anak kayak di rumah doang nggak ngapa-ngapain kelihatannya, tapi kok bisa di rumah di kamar dihitung kiranya sih lagi kerja. Oh, oke. Padahal sekarang kalau di kamar Karena dengan mungkin saya pernah berpikir dulu kalau gua juga nggak apa-apa. aduh nggak deh kurangi. Mungkin kedepannya bisa lebih berkembang juga dengan seringnya experience saya di sana. Cuman saya pikir kayaknya monoton dan lama banget gitu. Ketemu nih industri Clipper ini. Kalau misalnya dibandingkan penghasilan dari F&B sama Clipper sekarang wah jauh banget sih kok. Itu jauh banget. Kalau misalnya katakanlah dulu 1 bulan saya dapat 1,6 dengan kerja setiap harinya 12 jam cair gitu. Jadi nggak risau. Itu kondisinya sekarang dengan Clipo kita masih belum web. Nah, Belum, kan kalau iya, web belum. pencairannya tiap hari bisa tuh. Harusnya Makin lebih makin. gacor. Pasti bisa. Iya. Jadi karena sekarang itu kan di Clipo kita masih transferannya sistemnya manual. Iya. Nah, nanti di bulan depan kita udah pakai web. Jadi teman-teman ya gajian mau disimpan dulu. Enak. Ya entar-entaran gajiannya gitu kan. Iya. Wih, Malah tetap Dikumpulin naik lagi kan dulu. kalau disimpan juga viewsnya naik lah. banyak orang bisa berubah lah bahasanya hidupnya. Betul, Karena kan betul. kita itu cuma mempertemukan Iya. antara brand sama Clipper yang memang berbakat lah. Iya. Tapi menurut kalian ya,
untuk seseorang jadi clipper yang jago dan bisa ngehasilin ya bro, itu butuhnya apa sih gitu loh? Karena banyak yang mungkin ya, tadi kita juga cerita teman-teman kalian juga banyak yang mungkin coba-coba sekali nyerah. Itu nggak ada aksi sama sekali. Kadang tuh itu yang bikin orang-orang tuh susah buat ini kan, buat maju lah, buat berkembang gitu. Ngeluh Padahal kayak kebanyakan. kita pun juga awalnya kan sama dari industri ini juga bingung kan, ini industri yang kayak gimana, masih meraba-raba. Cuman akhirnya karena kita cari tahu, kita belajar dari sana. Di awal-awal pun pernah ngerasa stres nggak FVP. Nah, Wah, itu. clipper itu tuh anehnya, uniknya kita tuh pusing kalau nggak FVP. Mental itu. Wah. Tapi pernah. Pernah Pernah, beberapa kali, dan pasti. ada temen juga yang sampai ini kena mental gitu-gitu lah. Nah, Nah, tahu ternyata mereka bisa dapat penghasilan segini nih. Mau nyoba setelah nyoba udah tahu ternyata pusing. Kalau ternyata stuck, ya berarti ada yang salah di lu nya. Coba perbaiki, coba evaluasi. Kebanyakan udah tahu viewsnya stuck, ininya susah gimana cara ngeditnya, udah aja selesai, beres selesai. Alasannya karena apa? Karena capek, nggak sama kayak orang lain. Padahal kan proses Iya. harus terus diasah, Sama. proses harus terus konsisten gitu Satu kan. lagi yang paling sering kita temuin itu orang-orang banyak kan minder dulu. HP saya kentang, saya nggak ada gadget. Nah, Ya kan itu orang, aduh aku sebulan belum ada hasil, 2 bulan belum. Lu lihat nih teman-teman kita di sini ya, Iya. sebulan double digit. Lu 3 bulan pertama, Nah, itu. jangan Iya. mau-maunya doang gitu. itu Iya. kebanyakannya sih. Oke, nah gue penasaran nih bro. Kan sekarang ini Clipper punya banyak Iya. Ya, server. server-server itu banyak, ada website, ada apa gitu ya. Iya. Kenapa kalian memilih di Clipo? Satu, di Klipo ini nggak ada jangka waktu, jadi kita bebas tuh. Jadi buat para pemula itu lumayan. Yang ngasih batas waktu untuk clipping gitu loh. Ya. FYP itu kan nggak langsung hari pertama Iya, gitu loh. betul. Banyak loh video hari ke-8 meledak view-nya jadi jutaan. Iya. Gimana itu nggak bisa di Ya nggak bisa kita Nggak kontrol. bisa Ini, kita kontrol gitu. dan Dari 5 juta kita dapat 5 juta. bersih. enak Bersih. banget Clipper di Clipo. Yang boncos siapa? Cliponya. Baru gitu loh. Nah ini mungkin gue juga mau share juga ke teman-teman kenapa Clipo itu 0% potongan, karena kita industri baru ya. Menurut gue ya, Iya. semangatnya turun. Kenapa? Karena dia lihat, aduh, udah ngedit susah-susah, udah Berharap. pas mau nari duit, jadi kan apa ya, motivasinya jadi turun lah. Iya. Iya. Nah, sedangkan ini industri juga masih baru. Kalau kita ibaratnya jangan terlalu cepet nyari duitnya deh. Duitnya banyak kok di belakang deh. Yang narik pajak, lu jangan narik pajak. betul dia. Goreng tuh goreng. Itu dia. Ya, Bahaya buat- Gue pengen nanya nih. Jadi ini mungkin tujuan dari podcast ini supaya teman-teman Clipper di sini pemilihan campaign. Kalau di kalian itu ada jenis-jenis campaign yang memang kalian lebih suka kerjain, lebih menghasilkan, atau oh enggak kok kalau misalnya skill Clipper kita itu udah jago, mau semua campaign apapun itu juga pasti bisa kita embat. Menurut Ya, enjoy gitu ngeditnya, bikinnya. Yang kedua, cari yang CPM tinggi kan, nggak ini juga kan, nggak apa, menutup kemungkinan kalau CPM tinggi kan penghasilannya juga makin tinggi. Ya. Itu. Yang ketiga, siapa yang diklip. Kadang kalau yang diklip itu fenomenal, terkenal atau kontroversial, itu kan lebih gampang naik. Jangan itu. Tinggal diklaim Oh iya gitu. juga ya. Kita Iya. kita ada private campaign teman-teman sekarang. Jadi Clipper yang jago itu kita ada komunitas yang lebih sempit lagi gitu ya. Dimana tujuannya itu untuk bantu brand-brand yang mungkin dia nggak mau gitu loh. Campaignnya diumumkan Iya. di publik. Cocok. Bayarannya lebih tinggi, tapi ya kalian harus buktikan kalau kalian itu Pantas. pantas Iya. dan bisa. Kalau saya pribadi, Iya, kita nggak ada film lagi di Clipo. Tolong dong. sun. Dong Pak sutradara, director, artis, aktor, tolong dong lempar ke Clipo. Iya, nih Ke seminggu Clipo. bisa langsung Ya, lah ludes. nanti lah. Oke. Nah biasanya film. Yang kedua opsional sih sebenarnya, hook. Nah biasanya langsung tuh disikat. Oke. Entah itu edukasi, entah itu podcast, entah itu produk. Selama si produk atau si influencer itu enak buat dijadiin hook, isinya menarik. Udah dia langsung posting apa adanya. Oh, gitu. Tiba-tiba pas nggak FYP, bang kenapa videoku nggak? Cek ternyata dia tuh nggak tahu apa yang dia clippingin. Iya. Iya, karena kan gimana ya, kayak contoh kita diskusi begini nih. Kan lo harus nyari dijadikan pembuka, bagian yang bisa dijadikan penutup Iya. gitu loh. Nggak mungkin gue lagi ngomong di tengah-tengah kalian ini. Boleh share dong kalau versi kalian. Gimana kalian nyari momen-momen yang
ini nih bisa viral nih, bisa jam. Itu yang pertama. Buat yang kedua, kalau misalkan campaign itu udah berjalan, saya biasa carinya tuh by hashtag. Karena by hashtag tuh suka kelihatan tuh video-video mana yang lagi naik. Terus kita cari ini bahannya lagi ngomongin apa. Baru abis itu kita copy lagi ke Gemini. Kita tanya ini part yang ini tuh ada di menit berapa. Timeline-nya Baru berapa. kita download, kita potong, kita edit, kita tambahin hook. Biar orang makin tertarik sama headline. Biar orang makin tertarik buat nonton. Abis itu kita... Hal pertama saya biasanya karena udah dapet sense-nya biasanya dilihat manual dulu kalau saya pribadi. Kalau misalnya katakanlah 1 jam, oke saya lihat menurut saya pribadi dulu. Nah itu saya lihat dulu dari benar-benar awal banget sampai akhir dan saya catat. Kalau misalnya memang itu ada golden moment saya catat dulu. Nah setelah itu baru saya telusuri hashtag wajib dan apa yang rame. Kalau misalnya memang salah satu golden moment ini yang udah saya catat itu berhasil, berarti saya recreate, terus ulangin, ya fokusin ke sana gitu. Nah, tambahin hook, headline, isi menarik lagi, udah repeat aja terus. Tuh. Karena biasanya kan mungkin karena kenapa saya pakai cara yang itu kok. Beberapa campaign kan ada yang harus pakai footage yang di klip tuh harus ini, nggak boleh di luar dari Itu footage. udah naik, kita ngupload, kita juga ikut naik gitu. Atau bahkan ada yang naik videonya terus kita hooknya lebih powerful, headline kita lebih powerful meskipun isinya sama, kadang lebih naik dari sebelumnya. Video yang rame sebelumnya 200.000 terus kita contoh isinya aja gitu, pakai style kita, pakai hook kita, pakai headline kita, kadang kita yang 1 juta, yang 500.000 Bisa lebih gede. bisa lebih. Jadi Ray, BTW namanya ya, deal-dealan khusus untuk gimana banget kalian jadi edukator sebenarnya. Iya, Bahkan sebenarnya mereka yang nawarin diri dulu untuk mau bantuin Clipo. Bro, gue kan nggak minta bantuannya pada saat itu ya. Iya. Tapi kenapa kalian mau bantu Clipo gitu loh? Kayak Discordnya dibuatin, Channel dan lain-lain. channel dibuatin. Iya. Mereka juga tiap kali ada Masukan. masukan juga dikasih, ada member-member baru masuk diarahin. Ya betul. Nah saya sebagai full time clipper di sana tuh kan street ya, dalam artian wah kemana aja nih nyari server yang bagus, nyari server campaign yang cocok. Pada akhirnya ada teman juga yang ngajakin, yuk ada nih servernya Clipo baru banget. Tuh biasa campaign naik lah. Kayaknya ini banyak takut ada hal yang aneh-aneh dan gimana-gimana nih. Terus kita approve aja kali ya ke Kohleo nyobain. Ternyata pihak dari Kohleo juga enak buat didiskus nih, kayak makanya saya pribadi kan langsung ke approve kan. Oh gimana kalau misalnya gini-gini, akhirnya kenal Evan, kenal Bang Aldi, masuk tuh. Dari Bro Wildan kita tanyain ke banyak clipper kita kan, ada saran apa, ada input apa. Salah satunya yang mau ngasih saran itu dari Bro Wildan sendiri, dan akhirnya kita tampung kan. Dan pada saat itu gue langsung call. Ya jadi waktu itu tuh Kohleo ada sempat rencana kalau misalnya ke depannya itu ada private campaign. Nah sementara waktu itu di Clipo yang mungkin Kohleo tahu cuman Bang Aldi sama Evan aja. Nah sementara Bang Aldi dan Evan itu kurang tahu dalam private campaign. Mau bantuin ngerti itu gak sih kan. kayak Iya, ngurusin iya. server gitu, habisin waktu, habisin tenaga. Kenapa mau bantuin Clipo? Potensial Clipo buat jangka panjangnya guys. Itu harus didapat nih. Iya, makanya kalau dari gue sih gue lumayan kaget. Maksudnya pada saat itu ya gue langsung berpikir, wah berarti kita di Clipo tanpa kita kasih reward yang bagaimana Iya. mau gitu Iya, loh, bantu kita grow. Jadinya ini lebih dari komunitas yang Ya, Tapi kalau campaign ini gimana ya? Ini ada laporan ini gak? Se-approach gitu loh. iya. Jadi Karena takutnya ya Clipo ini server berharga Iya. loh. Iya. Takutnya item atau gimana-gimana kan kedepannya nggak tahu kalau misalnya ini kita sih dibanding yang lain tuh Clipo yang paling enak lah buat nongkrong, orang-orangnya asik. Kalau Nah. ditanya pun orang-orangnya ini gitu niat buat ngajarin gitu. Iya, Makanya enak. kemarin pas bulan puasa pun kita nongkrong tuh sampai sahur. gitu. Jadi kita juga berempat yang eksklusif yang Rolls biru yang hijau itu antusias buat Iya. ngebawain. Oh boleh nih, ada yang bertanya lagi gak? Itu tanpa disuruh dan tanpa dibayar juga mereka, mungkin karena entah nyaman. dari awal, karena kan kita lumayan growth-nya itu lumayan cepet gitu loh. Kayak Iya. dari berapa puluh ribu, berapa bulan doang? Iya. 3-4 bulan ya? 3-4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Nah itu kan 3 kenaikannya luar biasa tinggi kan. Iya cepat. Itu pun si naik yang puluhan ribu itu sebelum ada UGC loh itu tuh. Apalagi Sekarang kalau misal UGC kita juga belum yang jalan. Makanya teman-teman bantu habisin anggaran UGC-nya Clipo. Orang itu
Dalam artian itu takut gitu. Takut itu gini loh. Ini kan industri baru, entah masih ada lagi nggak? Tahun depan entah masih ada lagi nggak? Kalau dari kalian pandangannya gimana? Campaign-campaign yang masuk, banyak campaign-campaign yang masuk, brand-brand yang masuk, itu juga dia berani spend duit, berani naruh duit, CPM-nya tinggi. Nah, makanya itu tahun ini tuh mungkin kan karena industrinya udah mulai berkembang, nanti mungkin ini ada adaptasi lagi gitu. Jadi ini yang pas momen yang tepat sih. Nah, kalau menurut saya sih kedepannya masih ada kita ngadain iklan entah itu produk ataupun kita sebagai influencer langsung dari platform kiri kanan terus kita nge-add dalam satu video. Oke, clipper yang nge-clip terus ada yang FVP, ada yang meledak juga tetap kehitung, tetap kesebar juga dan si budgetnya juga tetap balance juga gitu, influencernya nggak terlalu banyak, ke clippernya juga dapat. Jadi kalau misalnya dibandingkan buat kedepannya produk entah itu influencer ataupun apapun mantap daripada ads langsung, iklan langsung, logikanya gitu sih harusnya. Terus kalau diperhatiin juga tuh sekarang brand-brand dibanding pasang baliho, pasang pamflet di mana-mana, sekarang mending dia hire KOL, terus hasil videonya itu disebarin ke clipper yang edit, baru disebar lagi tuh kan jadi lebih gede, lebih Nih, kita kan clipper di Clipo itu kan sekarang kita bisa nge-clip di TikTok boleh, Iya. di Instagram boleh, terus kita baru tambahin bisa di Facebook juga. Iya. ya. Kalian ada platform yang kalian lebih seneng klip di sana? Ada nggak? Itu satu. Yang kedua, tiap platform cara mainnya beda apa sama aja? Oke, kalau Kadang tuh dalam sejam itu udah bisa ribuan gitu. Bahkan aku pernah campaign Koleo nih sejam itu udah 10.000, 100.000 next-nya gitu. Jadi lebih nyaman di IG sih sebenarnya. Oke. Kalau Facebook potensial nggak menurut kalian? lagi Ada ibu cara tuh. gitu. Ini tips langsung loh, dikasih loh nih tipsnya untuk dapetin view loh teman-teman. Bah, kalian kan udah coba clipping ada di TikTok, IG, Facebook, tiga-tiganya pernah ya? Nah, ada hubungan nggak? Misalnya kreator A lebih cocok di Instagram, Kadang tuh besok dan lusanya entah apa IG yang naik, TikTok yang nggak naik atau bahkan keduanya gitu. Jadi menurut saya pribadi ada momennya di mana entah itu tentang hooknya, entah itu headline-nya, selama kita bisa mirroring Tuh. enak dua-duanya. Misalnya boleh di post di TikTok dan di IG, coba mirroring lah. Terkadang video yang udah kita buat tuh ada kan, jadi beberapa clipper yang ngeremehin, wah ini TikTok pasti naik terus nih, IG mah enggak, biasanya jarang dan lain-lain. Padahal satu video itu belum tentu naik di satu platform, padahal di platform lain misalnya di IG yang lebih kemungkinan video kita naik, makanya mending mirroring aja deh. Terkadang satu video tuh TikTok naik, IG enggak, IG naik, TikTok enggak, atau bahkan keduanya itu hoki banget tuh. Jadi mending keduanya. Kalau saya sih Clipper itu kan prinsipnya kan tebar jala ya. Nah, Jadi iya kan algoritma di luar kendali kita tuh. Makin Apa banyak rezeki yang salahnya datang kita kan? ngepost sana sini aja langsung Iya. TikTok, IG, gak usah. Tanya sistemnya tebar jala nih. Berarti Ya. kan asumsinya itu adalah kontennya banyak. tuh. Ya ada. Boleh di-spill nggak? Clipper dalam sehari perlu posting berapa konten sih baru bisa menghasilkan puluhan juta seperti kalian? Kalau kalian deh tiap harinya. Soalnya kan saya ada 3 device di rumah, akun banyak juga, jadi harusnya bisa lebih. Tapi minimal setidaknya sehari itu kalau udah dikalkulasikan 15 harus adalah dengan video yang berkualitas gitu. Toh juga kalau emang udah tahu cara ngedit, tahu cara pakai hook, cari pasang headline yang bener, paling itu cuman ngedit perlu 10 menit aja udah jadi 2 video. Iya, Nggak harusnya. perlu waktu banyak kok sebenarnya. Berkualitasnya konten Clipper itu apa tuh definisi? Yang penting kan posting-posting aja, bikin nyari konten, nyari hook, tambah headline, nyari konten, nyari. Ada nggak kriteria khusus yang menurut kalian ini loh klip? Penasaran? Ditambah isi videonya juga bagus, itu sih udah combo maut sih itu. Salah satu indikasi video klip kita bisa viral, bisa FYP itu. Nah, terus yang salah satu yang membedakan juga, oke katakanlah kasarnya betul kata Do tadi bilang ya, karena faktor utama di kita tuh selain isi video yang menarik tuh hook dan headline biasanya tuh ya kan Do. Yap, nah jadi tapi yang membedakan kadang biasanya menurut yang udah lama kayaknya kurang deh, gimana kalau gini, oh iya juga ya, oh iya juga ya, biasanya sense-nya tuh yang beda. Biasanya meskipun coba cari hook ini, keywordnya ini deh boleh, misalnya PHK masa dan lain-lain. Nah yang mereka ngambil tuh biasanya beda, kayaknya ini kurang deh kalau menurut kita. Berapa lama tuh sampai seorang clipper bisa dapetin sense menentukan hook yang menarik, bagian mana yang bisa bikin kepo, bisa Itu udah bisa langsung ini sih, langsung paham cara ininya gimana, sense-nya udah mulai kebangun. Yang penting tuh
sering-sering nyoba, sering-sering edit Iya, gitu, sering nyoba. sering coba minder nggak berani ngepost, padahal mah post aja kan buat evaluasi gitu. Nah, itu Jadi sering kita evaluasi. harus sering evaluasi juga buat ke Sering depan-depannya. tanya-tanya juga. Iya. Karena kan itu pendapat kita doang, pendapat orang lain kan nggak tahu juga ya. Nah, jadi sering evaluasi, sering diskusi juga. Kadang seperti saya juga sering Kreator yang misalnya mau kalian clipping, maksudnya karena campaignnya atau karena orangnya, pernah nggak ngerasain? Pernah. Oh gitu. Iya, pernah. Itu campaign di Clipo apa bukan? Gue mau ceritain kenapa bisa terjadi. Nah, tapi kalau di versi kalian boleh ceritain nggak pengalaman Clipper dapetin Yang industri clipper ini mulai naik kan, jadi banyak brand-brand yang istilahnya FOMO lah, Baru- ikut-ikutan. Nah kadang tuh dari mereka nggak nyiapin bahan yang bagus, entah dari kualitas, entah dari pembawaan atau isi videonya kurang menarik. Iya. Itu kadang bikin kita bingung nih mau diapain. Kebanyakan tuh kayak gitu sih. Oke. biasanya gitu, termasuk itu juga. Yang kedua, Clipo itu kita sebenarnya udah ada filteringnya. Jadi teman-teman bayangin misalnya nih ada brand A gitu ya, dia jualan air mineral deh gitu ya, dia jualan air mineral, tapi dia udah endorse banyak artis, dia udah punya banyak campaign viral, terus viral juga brand yang nggak ada yang tahu, foundernya nggak muncul, nggak pernah endorse artis, nggak pernah viral-viralan, dia cuma pernah sekedar ada konten timnya iya tuh. Itu. jualan air mineralnya gitu doang. Itu Ya, pun iya. videonya cuma 3. Isinya nggak menarik ya, tetap di skip juga. Nah makanya, balik lagi ke cerita tadi ya, kenapa campaign-campaign di Clipo itu sebenarnya udah kita filter, tapi di kita langsung bilang di tempat kalau, oh sorry nih, brand kamu belum ready gitu loh bahasanya untuk ngambil Clipper, tapi mulai ambil campaign UGC dulu kayak muncul di podcast kayak dan lain-lain banyak. Iya. Nah makanya teman-teman di sini yang brand ya, nggak usah takut sebenarnya. Kalau kalian ragu gitu kan, brand kalian bisa nggak sih di clipping atau enggak, langsung chat. Katakanlah di sini ada penonton ya yang mau mulai jadi clipper. Gimana caranya mereka mulai? Dari awal. Hanya tinggal cara cari hook, terus cara cari headline, dan aku juga pernah di Clipo tuh sharing khusus cara bikin hook. Sisanya paling konsisten, terus evaluasi. Iya. Udah sih. Menurut kalian semua orang bisa jadi clipper nggak? Atau terbatas? Oh, anak muda. Net akal bisa harusnya. Asalkan mau nyoba itu yang paling Mau penting nyoba. sih. Entah itu sebuah sadar harus misalkan Di pun Clipo bisa. juga banyak ini loh. Ada yang sambilan ojol, sambilan Banyak. clipping. Iya, bisa. Terus yang jadi kurir paket sekalian jadi clipping. Ya, SMA sama saya juga. Sampai sekarang tuh dia tetap jadi ojol. Waktu ngelihat UGC saya viral di HP dia, pengen ikutan katanya dan lain-lain. Oke, ikutin Clipo nih, masuk dan lain-lain bla 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 bla. Wah, dalam seminggu tuh dia fokus karena dia ada basic editing juga. Jadi enak adaptasinya agak cepet gitu. Setelah 1 minggu, terus katanya dia kok nggak ngojol lagi? Nggak, sekarang gua jadi full time clipping aja deh katanya gitu. Waduh. Di Clipo. Iya, di Clipo yang ajakan dulu itu enak juga katanya. Dalam sehari nggak perlu. Mereka punya tapi orang lain enggak, itu Apa itu? semangat. Nah, Rasa itu. pengen tahu. Iya, Iya. mereka tuh Yang bapak-bapak, ibu-ibu malah lebih semangat. iya lebih semangat, semangat dibanding orang-orang. Bahkan dia tuh sampai nyatat, oh ini tuh artinya Bentar apa ya? Ini tuh ya bentar ya saya catat dulu gitu. Emang sedikit agak kesel tapi semangatnya, boh gila Iya, sih. kita acungi jempol, itu bener-bener sih. Jangan dulu ngeklip deh, masuk Discord, install Discord juga. Ya, tapi gitu-gitu kalian bantuin orang tua itu Iya, ini betul. juga Iya, loh. Berkah dong, juga loh. berkah. Nih teman-teman, makanya ya. Jadi memang kan sebelumnya pas gua ngonten banyak bahas affiliate, itu kan memang audiensnya itu rata-rata bukan anak-anak yang muda-muda banget gitu loh. Nah, banyak yang mereka yang udah ya mungkin 30-an, 40-an, bahkan 50-an juga ada. Akhirnya sekarang mereka juga mau coba-coba dari Iya, Clipper kan, dan betul. akhirnya ya masuk ke Clipo dan belajar. Toh mereka juga bisa menghasilkan. Beberapa udah ini loh, Iya, udah udah. narik. Mereka itu ragu gitu kalau Clipper itu bisa dijadikan full time. Menurut kalian apa yang mereka harus? Kalau menurut saya sih, kalau dari saya pribadi harus punya itu dulu, standar dulu, misalkan standar penghasilan sebulan berapa. Kalau itu udah bisa stabil belum? Kalau misalkan belum, ya jangan langsung inilah banting setir, tetap sambil clipping, tetap sambil ngerjain pekerjaan utama. Tapi kalau udah perlahan-lahan udah mulai meningkat, udah mulai konsisten, Udah pasti bahkan gitu penghasilannya udah makin nambah, itu sih udah bisa. Iya, harus dilihat dari Ntar kalian gitu ya, ada yang udah mulai kayak kalian kayak bikin komunitas kecil ngumpul-ngumpul bahas Clipper nggak? Atau udah ada 4 atau 5 orang, bener-bener saya bawa laptop tuh datang, saya ajarin
cara masuk Discordnya, cara ngeditnya gimana, contoh-contoh klipnya gimana. Itu udah beberapa orang udah saya ini. Ih, mantap. Kalau Soalnya kan enak gitu kan kalau nggak. Apa ya, rezekinya dan Iya, juga enggak cuannya dong. lu gitu loh. Malah bisa menambah. Kenapa? Karena jadinya kan sharing ini, Iya. sharing angle. Sharing angle. Betul. Contoh dia udah dapat yang film. Nongkrong kita. teman juga ada gitu. Cuman memang ada nggak semua teman yang kita ajak mau dan langsung berhasil juga. Ada teman saya pribadi juga dari teman olahraga, teman SMA, teman sekampung. Ada yang ikutan banyak tuh. Saya udah jelasin dari awal sampai bisa ngasilin. Bahkan ada yang bawa laptop juga, sampai nggak ada jalan dan lain-lain. Udah ada cabut aja. Mental sih yang ini Mental tuh. itu sih awal-awal. Iya, cuman kadang yang gue bingungnya itu adalah ya kadang orang-orang gini lah. Contoh nih ya, misalnya dia kerja. Lu jadi clipper kalau 12 jam meledak dong laptop. Jadi clipper meledak laptop lu. Jadi kayak menurut gua nggak mungkin kerja lu sebagai clipper itu bisa lebih kerjaan utama itu kan. Iya. Jadi kenapa nggak dicoba gitu? Iya. Taruhlah kalau misalkan emang effortnya sama, pekerjaannya sama, gajinya mirip, tapi kan yang satu bisa kerjain Lagi terus itu juga pekerjaan kita gitu, maksudnya nggak ada yang wah aku mau segini gini alah nih jebret kan. Apa itu? Berarti dari Klipo menghasilkan. Oh iya Kalau dong. misalnya dari Klipo nggak Jelas. menghasilkan, apa yang mau disombongkan? Iya, betul. Iya benar. Bro, 1 juta lapangan pekerjaan dari Clipper. Menurut Tuhan coba Clipper. ya kita ini juga salah satu contoh yang apa sih penyebab kalian masih belum nyobain Clipper gitu loh? tuh. Iya. Apa? Itu mah. Udah ngedit jadi Clipper selesai. Tuh. Bener nggak? Lagian nggak di Clipo juga maksudnya kan dia ada bukan robot doang gitu, maksudnya ada orang yang bisa diinteraksi, ada live editing juga dan lain-lain, harusnya fun juga gak sih, dapat Ya. duit juga dan lain-lain. Selain Jadi dapat alasannya income, kayaknya kalau nggak masuk kayak aneh selain dapat banget income aja juga gitu. bisa kan pernah satu momen itu membludak kan Iya tuh waktu itu tuh. Iya, sampai booster Oh harus ini penuh, kok gimana ini gak bisa tuh. booster Discord Iya, gitu kan. terakhir yang nyampe 495 lah, hampir 500-an. tuh. hampir 500-an selalu segitu tiap live itu banyak banget. Kayaknya Ada teman-teman di sini yang nggak usah takut ya. Mungkin banyak yang mau mulai jadi clipper tapi takut. Aduh, aku dari nol banget, nggak paham ini, nggak paham itu. Bapak-bapak umur 40, ini gimana dek? Saya Iya, Discordnya kenapa ini? Senin, Rabu, Jumat. ada live ya di Discord. ada Gitu. sisi Q&A dan lain-lain. Oke, nah ini mungkin kita masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Harapan kalian terhadap industri clipper di Indonesia itu seperti apa? Semoga ini sih apa yang sekembang kita juga jadi enak gitu sharing-sharingnya, nggak ada yang sikut-sikutan, jadi saling rangkul lah, itu kan enak, jadi kita bisa bikin suasana yang sehat lah, yang positif, itu kan lebih enak gitu. Ya Clipper lah. Ya itu kan enak buat dianya juga, buat enak kitanya juga. Mungkin kedepannya kan kita target campaign kan mau banyak juga dong. Iya. Nah jadi mungkin kedepannya saya harap Ada nggak konten kalian yang nge-clipping di Clipo tapi belum kalian klaim? Tapi udah FYP. ada Mana? Ada. Coba tunjukin. Yuki sih. Sekarang kayaknya udah 200.000 view deh. 200.000 berarti gua harus kali berapa tuh? Kali 5. Satu video. Itu nanti tarik deh yang agak kecil ada nih. Ini Yugi sih 1.000, 2.000. Ini yang udah diklaim ya? Yang Apa belum diklaim, Oh yang yang belum belum. Yang ini udah diklaim kemarin sih. Dulu kampanyenya. Apa tuh videonya? Oke, Ini yang- ini belum ditarik ya? Belum ini yang Oke. private nih biar apa sekalian banyak yang Kan yang private berarti Kali 3. Kali 3. 1,2 juta. Iya. Duit gua nggak cukup. bentar gue cari deh. Ini maaf ya teman-teman ya, agak kaget loh. 400.000 kali 3.000 loh, Ada 1,2 juta. Nah jadi atau rate yang kita pasang. Contoh, yang untuk private campaign itu kan kita 3 rupiah per view gitu ya. Iya. Nah kalau view-nya 400.000 berarti gua harus bayar 1,2 juta. Nah kira-kira seperti itu, paham ya teman-teman ya. Nah jadi 100.000. Ya 55.000 berarti 55.000 dong. 100.000. Tarik tunai Clipper. Lu berapa bro? Akumulasi nih. Videonya dan ya udah nanti tinggal tunggu pencairannya. Cuman ini karena pas ketemu gua kita cairin langsung gitu. Nah, Betul. buat teman-teman, gue pengen ngadain challenge gini bro. Kalau misalnya ada clipper ya yang ketemu gua di jalan, ada pas. enak guys, enak tuh pokoknya. Tapi jangan yang banyak-banyak ya guys. Gue Di jarang-jarang Clipper aja bokeh langsung. loh. Nggak usah Tergantung nunggu-nunggu lah. gue bawa. Jadi kalau kalian ketemu gue di jalan, di mall, di apa? Kok. Nah gue nanya, passwordnya apa? Clipping di Clipo aja. Oke, tunjukin view-nya gue.
balik lagi, semoga teman-teman Clipper yang entah baru mau mulai, baru ngulik-ngulik, udah mulai jadi Clipper, explore dan menghasilkan dari Clipper, langsung join Clipo sekarang, potongan 0% untuk para Clipper ya. Clipping di Clipo aja. See you on the